dan selamat hari Minggu kepada semua adik-adik sekolah minggu. Bertemu kembali bersama Kak Reslina dan juga Bang Gihon dalam ibadah sekolah minggu GKPI Medan Kota. Bagaimana kabar adik-adik semua di rumah? Oke, semangat dan sukacita untuk memuji dan memuliakan Tuhan Yesus hari ini. Oke, nah hari ini sebelum kita memulai ibadah kita, Kak Reslina mau sampaikan sesuatu hal. Nah hari ini tepatnya tanggal 2 Mei tahun 2021. Nah biasanya kalau tanggal 2 Mei itu kita rayakan atau peringati hari apa ya? Iya, Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas. Kalau di sekolah biasa kita akan upacara ya adik-adik. Nah, kenapa ya dirayakan Hardiknas itu setiap tanggal 2 Mei? Nah, kita mau mengingat jasa dari Bapak Pendidikan Nasional kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara yang lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Wah, sudah lama sekali ya adik-adik. Adik-adik belum lahir juga, Kak Reslina juga. Nah, adik-adik sebelum kita bernyanyi, ada loh 3 semboyan dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo. Artinya, yang di depan memberikan teladan atau contoh. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karso. Artinya, yang di tengah membangun kemauan. Nah, yang ketiga nih, ada ditulis di topi sekolah adik-adik. Ayo, coba adik-adik ambil topinya yang belum ingat apa ya tulisannya di sana. Apa? Iya benar, Tuturi Handayani. Artinya yang di belakang memberikan motivasi atau semangat. Jadi adik-adik harus semangat ya belajarnya. Selamat Hari Pendidikan Nasional pada hari ini. Nah, di minggu yang luar biasa ini, Kak Reslina sangat bersukacita. Bang Gihon sukacita? Adik-adik juga bersukacita, Bang. Nah, mari kita naikkan pujian kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik bangkit berdiri, kita bernyanyi. Kecaplah dan lihatlah. Tepuk tangan ya. Dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Semuanya, kasih setia Tuhan. Oke, masih berdiri ya sebelum kita berdoa. Nanti yang dipimpin oleh Inang Penatua kita mau bernyanyi lagi lagu K A S I H. Oke, adik-adik boleh ikuti gerakannya ya. Kita bernyanyi lagu K A S I H.
Adik-adik, kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kali ke langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah, hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang tidak bermula dan tidak berakhir, dengan perantaran anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah berjanji akan mengaruniakan kepada kami pengampunan dosa, kebenaran dan hidup yang kekal. Anugerahkanlah kepada kami roh-Mu untuk membimbing hati dan pikiran kami, agar kami berpegang teguh pada janji-Mu. Apabila kami mengalami pencobaan, teguhkanlah hati kami, agar kami sungguh mengimani firman-Mu yang kudus, dan memberlakukannya dalam hidup kami, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, selanjutnya adik-adik kakak masih berdiri. Ya, kita masih bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan lagi. Kita akan bernyanyi lagu pujian I Say Love, dilanjutkan dengan The Love of Jesus, Sweet and Marvelous. Adik-adik, selanjutnya kita akan masuk ayat hafalan minggu yang lalu. Di manakah ya tertulis ayat hafalan kita minggu lalu? Siapa yang tahu angkat tangannya? Oke, good. Terima kasih yang sudah hafal ya. Kita ulang kembali ya supaya firman Tuhan tetap kita ingat. Dari kitab Yeremia 31 ayat 3. Sudah? Yeremia 31 ayat 3.
Demikianlah firman Tuhan. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Oke, demikian ayat hafalan kita minggu yang lalu. Nah, masih semangat adik-adik kakak? Nah, tema kita hari ini tentang kasih. Aku mengasihi Tuhan Yesus. Jadi lagu-lagu kita tentang love, tentang cinta, tentang kasih Tuhan Yesus. Nanti lewat lagu ini kita dapat melakukan kasih kepada sesama kita. Nah, sekarang kita mau menyatakan bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus itu dengan lagu pujian I love you Jesus. Oke, sekarang kita akan mengucapkan titah pertama. Titah pertama, sama-sama kita ucapkan ya adik-adik. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk dapat melakukan sesuai dengan firman-Mu. Amin. Nah, adik-adik sekarang masih bangkit berdiri ya. Kalau ada abang, kakak, atau adiknya, atau temannya lagi bersekolah minggu sama nih, kita mau buat kayak kereta api gitu ya. We are in the train ya. Jadi nanti semua menghadap gini ya, pegang pundak temennya. Oke, Kak Reslina nggak mungkin pegang pundak abang ya. Nanti terganggu abang Gihon ini main gitar. Jadi ece-ecenya aja kakak ya, ece-ecenya. Oke, kita bernyanyi We are in the train of love. The train of love. We are in the train of love. We are in the train of love fantasy. We are in the train of love. When I say chaka, when I say chiki, when I say chaka 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 chiki, when I say chiki, when I say chaka, when I say chiki 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 chaka. Nah, adik-adik semuanya kita akan pengakuan iman rasuli. Marilah kita bersaksi mengikrarkan iman kita bersama jemaat pada segala abad. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik boleh duduk ya. Silakan duduk adik-adik. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik boleh tenangkan hatinya, boleh serius ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi dengan lagu pujian, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Oke, firman Tuhan akan disampaikan oleh Bang Tama. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, Abang Tama berharap adik-adik dalam keadaan sehat dan sukacita selalu. Nah, sebelum kita memulai firman Tuhan pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas semua berkat-Mu hingga saat ini. Sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Ajarlah kami agar kami dapat mengerti dan memahami tentang firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, firman Tuhan pada hari ini kita ambil dari kitab Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Adik-adik sudah dapat semua? Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama ya adik-adik. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?
Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Nah, adik-adik semuanya, Abang Tama mempunyai sebuah cerita tentang Petrus dan Tuhan Yesus tadi. Nah, pada suatu hari sesudah sarapan, Tuhan Yesus bercerita kepada salah satu muridnya yang bernama Simon Petrus. Nah, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Nah, kemudian Petrus berkata, "Benar Tuhan, Engkau tahu aku mengasihi engkau." Nah, kemudian Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, kemudian Tuhan Yesus bertanya lagi kepada Simon Petrus untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Nah, Petrus menjawab, "Benar Tuhan, Engkau tahu aku mengasihi engkau." Nah, sesudah itu Tuhan Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, kemudian Tuhan Yesus berkata lagi kepada Petrus untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Nah, mendengar hal itu, Petrus sangat sedih. "Kenapa ya Tuhan Yesus bertanya kepadaku 3 kali? Apakah Tuhan sudah tidak percaya lagi kepadaku karena aku pernah menyangkalnya sebanyak 3 kali dulu?" Nah, kemudian Petrus berkata, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kemudian Tuhan Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, adik-adik semuanya, tadi memang saat ini kita gampang sekali mengatakan bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan Yesus. Tapi ketika kita ditanya, apa bukti bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan Yesus? Apakah adik-adik bisa memberikan contohnya? Nah, tadi kita sudah melihat bagaimana Simon Petrus benar-benar mengasihi Tuhan Yesus dengan sepenuh hatinya. Tidak hanya melalui perkataannya saja, tapi melalui tindakan juga. Simon Petrus pergi memberitakan firman Tuhan ke seluruh dunia, ke tempat yang tidak pernah dia ketahui. Dia bahkan rela meninggalkan keluarganya, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan pekerjaannya hanya untuk memberitakan firman Tuhan.
Nah, dan adik-adik tahu, dia bahkan diancam loh sama orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dia ditangkap dan dipenjarakan hanya karena memberitakan firman Tuhan. Nah, adik-adik semuanya, Petrus tetap setia kepada Tuhan Yesus. Dia tidak ingin mengulangi hal yang sama seperti yang pernah dilakukannya dulu, yaitu ketika dia menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Dia tetap setia kepada Tuhan sampai seumur hidupnya, sampai dia mati. Nah, adik-adik semuanya, kalau kita ditanya, apa bukti kita bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan Yesus? Nah, kita bisa yaitu dengan mengikuti ibadah. Nah, mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Walaupun permainan games online kita mungkin lebih menyenangkan daripada ibadah online, tapi kita harus mengikutinya adik-adik. Mengikuti dari awal sampai akhir. Itu berarti bukti bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan Yesus. Nah, mungkin jangan-jangan juga ketika papa mamanya menyuruh adik-adik untuk ibadah, jangan-jangan ada adik-adik yang mengatakan, bosan mah ibadah online mulu. Nah, adik-adik jangan berkata begitu. Justru walaupun hanya ibadah online, ini menguji betapa setianya kita kepada Tuhan. Walaupun hanya ibadah online, kita tetap setia mengasihi Tuhan Yesus dengan cara mengikuti ibadah online. Tidak hanya ibadah secara langsung saja, tapi melalui ibadah online juga. Nah, yang kedua yaitu memberitakan firman Tuhan. Yang memberitakan firman Tuhan lewat cara berbicara kita, lewat tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga yaitu mengasihi sesama kita, baik dia tidak hanya yang satu iman dengan kita, tapi orang yang berbeda iman juga dengan kita harus mengasihi mereka dengan sepenuh hati. Nah, yang keempat yaitu menjadi pendoa. Nah, yaitu mendoakan keluarga kita, mendoakan orang lain juga. Karena lewat doa kita bisa berkomunikasi kepada Tuhan, mengucap syukur atas segala berkat Tuhan yang telah diberikan kepada kita, karya keselamatan, dan hidup kita dipenuhi dengan sukacita. Apa aja itu ya Bang Tama? Yaitu dengan kita bisa bernafas, dengan kita bisa makan, minum, diberikan kesehatan, itu adalah karya keselamatan dari Tuhan. Kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Nah, itu adalah bukti bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan Yesus. Nah, adik-adik semuanya, mulai dari sekarang kita harus bertekad untuk mengasihi Tuhan Yesus selama hidup kita, tidak hanya melalui perkataan kita saja, tetapi melalui tindakan kita. Nah, adik-adik, sekian firman Tuhan pada hari ini. Ayat hafalan kita ambil dari Amsal pasal 3 ayat yang ke-5. Udah dapat semua? Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama ya adik-adik. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Oke adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar pada saat ini. Ajarlah kami ya Bapa, agar kami dapat menjadi anak-anak yang dapat mengasihi Engkau tidak hanya melalui perkataan kami saja ya Bapa, tetapi melalui tindakan kami juga dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapak. Amin. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bang Tama. Nah, kita harus benar-benar mengasihi Tuhan Yesus. Bukan hanya dengan perkataan saja kata Bang Tama ya, tapi dengan sikap dan perbuatan kita yang menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus, sayang kepada Tuhan Yesus. Nah, semoga adik-adik semuanya dapat melakukan firman Tuhan.
Oke, adik-adik, sekarang kita akan siapkan persembahan kita. Nah, adik-adik persiapkan persembahannya. Firman Tuhan untuk menerangi hati kita, untuk memberikan persembahan, tertulis dalam kitab Mazmur 50 ayat 23. Mazmur 50 ayat 23, beginilah firman Tuhan. Siapa mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan padanya. Demikian firman Tuhan. Sambil memberikan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 302 ayat 1 dan 3, Ku beri persembahan. Adik-adik, mari kita mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, Bapa di dalam surga, ku berterima
Adik-adik, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Sampai bertemu kembali di ibadah kita minggu depan. Shalom, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.